bener-bener lari dan mereka mengumpat. Aku dapat gambaran kalau tempat ini, tanah ini adalah bagian tempat persembunyian bagi orang-orang pribumi di zaman dulunya. Mungkin Kak Frisly kalau boleh ditarik mundur lagi. Kenapa? Suara langkah kaki. Ada aktivitas di atas. Coba kita langsung dulu. Wow. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Ini tuh ada 2 villa kayu. Oke. Dan villa ini tuh dibangun tahun 2006. Aneh ya, tapi dari awal di pohon itu, yang pohon kering, di atasnya, Ini ya? Oh. pohon kering, ada sosok nenek-nenek yang kayaknya emang cuma ngeliatin kita. Nggak tahu sih maksudnya apa, tapi dari awal bener-bener yang ngeliatin dari awal kita datang, bahkan dari mulai kita tadi belum mulai pun, sosok itu cuma mengamati. Tapi mungkin ya udah itu menjadi salah satu sosok yang cuma nunjukin eksistensinya di tempat ini. Villanya di... Ini dia. Sebentar. Kenapa? Ada seperti suara anak kecil. Riuh, seperti mereka sedang bermain. Berarti banyak. Banyak? Kamu dengar? Aku dengar pas di perjalanan kita kayak langkah kaki yang banyak, itu aku dengar. Mereka seperti ketawa cekakakan, bermain dan... Ini... Ya, sebentar. Ini Sosoknya ada di sini Kak Frisly. ramai banget. banyak sekali ini. Ya, Tiba-tiba mereka bertambah lagi. Mereka itu berusia sekitar ada yang 5 tahun sampai 8 tahun. Oke. Tapi pelan-pelan Kak Rudi. Ini ada satu di sini, perempuan. Halo, siapa kamu? Ini samping saya ada anak perempuan. Dia tingginya segini. Kalau anak manusia, dia ini sekitar Kenapa Kak? 6 tahun. Kamu nggak apa-apa, Frisly? nggak aman insya Allah. Ada anak kecil. Kira-kira kalau anak manusia itu umurnya 6 tahun. Dia malu-malu. Dia seperti melihat kita seperti ini. Kalau yang nyewa sih pernah bilang katanya waktu nyewa di sini tuh suka ada anak kecil. Kayak rame gitu, suka main. Tapi pas dilihat gitu nggak ada, kayak gitu. Tapi itu bener banget sih Fasya, karena bahkan di antara makhluk yang dari tadi diceritain sama Kak Rudi pun, ada sosok anak kecil yang saat ini sedang duduk di batu dan seperti menggoyangkan kakinya. Jadi aktivitas mereka tuh banyak. Mereka senang seperti tetap bermain di area ini. Oke, tapi bisa diajak komunikasi nggak Kak Rudi salah satunya? Mungkin boleh ditanya apakah sosok ini juga sosok yang mengganggu di villa ini dan... Kenapa Kak Rudi? Boleh ngomong sebentar? Samping saya ada anak laki-laki. Dia pakai singlet berwarna putih. Rambutnya cepak. Dia ketawa dengan ingus di hidungnya. Dari tertawanya dia, sorot matanya dia ini jahil. Tadi aja dia itu kayak yang pingin ngerjain saya, entah apa yang dia akan lakukan. Tapi kayaknya ini salah satu yang suka ngejailin penghuni villa ini. Dia mengganggu dengan cara nyalain air keran. Kemudian dia terdengar suara lari-lari, suara aktivitas yang bikin orang awam tuh pasti bergidik.
Dan dia bilang kadang dia masuk ke dalam mimpi orang di sini dan menjadikan mimpi itu mimpi buruk. Mimpi buruk maksudnya seperti apa Kak Rudi? Rep-repan. Aku nggak tahu, tapi makin lama seperti banyaknya anak kecil yang terus berlarian ke arah sini dan terus-terusan mencoba memberikan gambaran bahwa memang area ini adalah area bermainnya. Tapi coba deh kita masuk. Mungkin ada pintu masuk ya, karena aku bener-bener penasaran sama tempat di dalam ini. Melihat banyaknya sosok astral yang mengintip dari pintu membuat rasa penasaran Frisly semakin kuat untuk melanjutkan penelusuran masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Apa yang pertama kali Kak Rudi dan Kak Frisly rasakan atau mungkin ada sosok yang kalian lihat? Aku malah ngelihat tadi Kak Rudi bilang hawa yang panas, dan aku ngerasa emang perbedaan yang sangat drastis antara tempat sebelumnya dengan villa ini. Justru aku malah dapat gambaran banyaknya orang yang seperti mengumpul lalu mereka masuk ke dalam rumah gubuk kayu, dan memang untuk bagian jendelanya itu seperti diteralis yang seperti ini, bener-bener dikunci. Jadi nggak bisa kita buka dari dalam, dan akses dari luar pun tidak mungkin bisa menjebol ke dalam. Tapi ini jelas banget Kak, kalau aku ditarik mundur ke cerita di zaman kita masih dijajah. Karena banyaknya orang pribumi yang memakai pakaian compang-camping, yang lari kayak bener-bener lari, dan mereka mengumpat. Aku dapat gambaran kalau tempat ini, tanah ini adalah bagian tempat persembunyian bagi orang-orang pribumi di zaman dulunya. Jadi emang rumahnya tuh kayak rumah gubuk kayu. Di depan itu seperti ada tempat, gak tau ya, tapi itu kumpulan bambu runcing, lalu agak masuk ke dalam seperti ini. Fasya, astagfirullahaladzim. Permisi, assalamualaikum. Nah, kalau sekarang kan mungkin kita ngeliatnya ini adalah Bagian dapur. ya, iya betul. Tapi yang aku lihat, rumahnya itu seperti penuh dengan penjagaan bambu-bambu runcing. Oh, seperti pagar gitu Kak Frisly? Iya, bambu-bambu runcing. Terus juga nggak tahu kenapa, tapi area ini jujur sangat panas. Dulu tuh di sini tempat lagi dikejar-kejar penjajah, larinya di sini. Sehingga di sini ada makam-makam lama gitu. Ada hubungannya kah dengan gangguan yang ada di tempat ini? Atau Aku yakin ada sih Fasya, karena buktinya pada saat kita beraktivitas saat ini aja, mereka tuh seolah-olah tadi kayak memberikan gambaran pada ngumpul, pada mencoba mendekatkan diri ke kita dan juga tim. Kayak mereka ngasih unjuk kalau dulu ini adalah residu energi kami yang ngumpet. Dan yang meninggal itu dimakamkan juga di area tanah sini. ini? Iya. Oke, mungkin dengan itu apakah mungkin residu energi dari mereka juga mengganggu di tempat ini Kak Frisly? Ada banyak perkelahian memang di sini. Saya rasa kayak ada bentrokan, ada kemudian teriakan kata-kata kasar, dan kemudian ada jeritan. Iya. Semakin lama semakin Frisly menceritakan, saya juga kayak semacam ada gambaran juga, kayak ada di masa lalu itu kayak semacam, ya pokoknya sangat mengerikan lah di sini. Tapi mungkin Kak Frisly kalau boleh ditarik mundur lagi. Kenapa? Suara langkah kaki. Ada aktivitas di atas. Coba kita kesana langsung dulu. Wow. Tadi tuh suara langkah kakinya kenceng banget. Kayak sosok besar yang menginjakan kaki.
Tapi sekarang sosoknya kalian nggak lihat. Nggak ada. Terus mungkin dari penglihatan kalian tuh ada sosok apa di lantai ini? Nenek-nenek. Nenek-nenek tadi. Ngapain dia kesini? Kesini. Maksudnya? Iya. Nenek itu mengawasi kita. Dia berpindah-pindah, Fas. Tadi di sana, kemudian di sana. Dia membuat gestur seperti ini. Dia berpakaian seperti pakaian orang tua zaman dulu. Bajunya itu lusuh. Warnanya itu seperti putih agak kecoklatan. Dan dia itu cuma diam. Cuma bibirnya itu tuh kayak bergumam sesuatu. Apa namanya? Nenek tua, udah keriput, terus giginya keluar, kayak pakaian ya karung goni gitu. Emang bener, aku juga nggak ngerti maksud si nenek apa. Tadi kan si nenek itu ada di atas sini. Tapi sekarang nggak ada. Neneknya ada di atas sini, diem aja ngeliatin. Pas tadi di pohon, neneknya juga kayak gitu. Dan pada saat tadi aku menjelaskan tentang dulunya tanah ini apa dan seperti apa kejadian yang pernah terjadi di sini, dia nggak ngasih sinyal negatif atau positif, tapi bener-bener ngikutin. Dari kalian berdua tangkap itu, dari tindakan sosok nenek-nenek seperti itu tuh maksud dia tuh apa? Memang positif kah atau malah? Aku jujur belum dapat apa-apa tentang informasi si nenek. Sorry, Kak Rudi tuh bilang kalau di sini pernah ada cekcok ya. Bahkan kayak berantem gitu. Dan itu sebelum villa ini tuh dibangun ya. Ya, Kak Frisly bisa flashback gak tolong kayak itu tuh kapan dan siapa mereka? Memang penghuni di tempat ini kah atau? oke. Kalau ditarik flashback, kejadiannya jelas banget itu sebelum kita merdeka. Karena area bawah itu adalah area yang dikuasai oleh para penjajah. Sedangkan untuk mereka bisa mengakses jalan ke atas atau bagian sini, itu cuma ada satu jalur. Dan itu harus menggunakan kereta. Jadi kalau di zaman dulu, itu nggak sembarang kayak jalanan yang bisa kita akses sekarang, Fasya. Ada lewat seperti bagian bawah tanah yang sengaja dibangun dan yang membangun lagi-lagi orang pribumi. Tapi orang-orang yang menjadikan tanah ini tempat persembunyian, seperti mereka tuh bener-bener kayak kumpul yang mereka mengatur rencana secara bersamaan. Misalnya ini tempat seperti ini kan bangunannya, rumah-rumah kayu, gubuk, itu bangunannya seperti ini. Itu bener-bener diatur kalau ketika ada penjajah yang masuk pun itu akan terkena jebakan. Mungkin kakak juga dapat itu ya, makanya tadi kakak bilang mendapatkan gambaran perkelahian. Karena jelas banget Fasya kalau perkelahian itu bukan antara pribumi dengan pribumi. Justru dengan para penjajah, dan ketika ada yang meninggal atau gugur, disemayamkan atau dimakamkan di bagian tanah sini. Mungkin tadi kan Kak Frisly bilang kalau memang ada hubungannya peristiwa itu dengan tempat ini sendiri sekarang ya. Ya. Itu tuh mereka bagaimana Kak Frisly menanggapi soal adanya bangunan ini? Bahkan kan memang bangunan ini sendiri itu bisa aku bilang masyarakat itu sudah menilai tempat yang bisa aku bilang horor atau angker ya. Itu mereka tuh gimana? Memang mereka ingin tempat ini terkesan seperti itu atau? Kalau yang aku tangkap aktivitas gangguannya tidak sebesar aktivitas anak kecil yang tadi ya Kak ya. Iya. Anak kecil itu kan aktif. Cenderung lebih agresif. Iya, kalau yang sosok yang mereka memberikan residu energi mundur hanya seperti tadi yang aku dengar, mungkin dentuman atau suara seperti perkelahian. Oh, hanya sebatas itu aja. Walaupun tempat ini sepi tuh kayak dibikin jadi seolah-olah rame. Oke, berarti mungkin selanjutnya kita lanjutkan ke bangunan satu lagi ya Kak Frisly, Kak Rudi, karena memang kan seperti yang aku bilang di awal, villa ini ada 2 bangunan dan untuk ke bangunan sebelahnya lagi tuh kita harus lewat gerbang depan lagi.
Jadi kita harus ke depan lagi. Yuk.